fasuqqa. Nah, itu ayat selanjutnya itu dalam surat Al-Mulk itu ya. Tapi kita bahas yang itunya dulu. Jadi artinya kenapa di awal pengajian ini saya ingin menyatakan kepada ibu-ibu, kita syukuri nikmat Allah ini. Karena tidak semua orang mampu, tidak semua orang mau untuk datang ke majelis ilmu. Yang kedatangan kita ini akan menghindarkan diri kita dari azabnya neraka sa'ir. Makanya karena kita dikasih kemampuan oleh Allah, kita seharusnya gitu ya, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas masih tentang seputar beruntunglah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, karena Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita buka dulu surat Ali Imran ayat 122. Di Al-Quran ini Ali Imran ayat 122. Di ujung kalimatnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kalian mewakilkan, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi kalau kita menyandarkan kehidupan kita, urusan kita, supaya urusan kita, kehidupan kita ini jadi lebih ringan ya, maka salah satu caranya bukan dengan menyerahkan urusan kita ke makhluk, ke manusia. Kemarin Ibu, ada orang, ini mah kisah nyata ya, saya tidak menyebutkan nama, ada orang curhat ke saya tidak kenal dia karena anaknya kos di tempat saya. Dari awal datang curhat, yang kemarin lebih curhat lagi. Suaminya mantan anggota DPR sudah wafat. Beliau juga berkecimpung di situ. Kemarin menyalonkan jadi bupati. Kemarin curhat panjang lebar. Hidup saya ini Mufilah penuh dengan masalah. Kayaknya Allah ini uji saya berat banget kata dia. Tapi emang bukan di masalah pekerjaan saja, tapi masalah orang-orang di sekeliling saya. Dengan suami saya diuji, suami saya fasik. Fasik itu artinya tidak menjalankan perintah Allah seutuhnya. Kemudian anak saya tidak mengakui bapaknya, karena ini bapak sambung, kan bapak yang pertama sudah meninggal. Kemudian anak saya berontak, anak saya kayak hilang arah kayak dulu. Kemudian susah untuk diarahkan ke agama. Belum lagi sahabat-sahabat saya, belum lagi saudara-saudara saya. Berat banget hidup saya bilang. Padahal, ini yang saya agak tertarik. Padahal kata dia, saya ini sudah ahli puasa Daud. Padahal saya udah bangun malam zikir, tirakat, semua ibadah-ibadah saya lakukan. Saya dengerin aja, Bu, namanya orang curhat ya. Dalam hati saya, kenapa curhat ke saya kan nggak kenal ya. Kemudian
Bu Pila katanya, anaknya kan di kedokteran sini. Gimana ini katanya, saya pengen keluar dulu, tapi kalau masuk kuliah tolong digip itu satu kamar gitu ya. Di situ saya tergelitik, karena apa? Karena saya ingin menolong dia. Saya bilang begini, Ibu, boleh saya kasih masukan? Oh iya boleh katanya. Dia ngeluh terus ya. Saya bilang, Ibu, manusia itu adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Saya bilang bahwa kita ini manusia lemah. Karena kita lemah, Allah sayang sama kita. Maka Allah minta kita jangan bergantung dengan diri kita. Walaupun kita punya jabatan tinggi, punya harta banyak, punya kekuasaan, punya apa-apa, tetap Allah bilang kita ini lemah. Lemah, Ibu. Jadi supaya kita, kalau kita bergantung pada diri kita dengan kelemahan diri kita, maka diri kita akan tersiksa karena beratnya beban yang kita tanggung. Kalau kita tidak mewakilkan kepada Allah, kalau kita tidak tawakal kepada Allah. Tapi saya sudah berusaha, Bu Vila, saya sudah puasa, saya sudah ini, itu saya pengen Allah nolong saya, kata dia. Saya bilang sebelum ya karena dia udah usianya ini ya, setiap belum selesai saya cerita, belum udah kadang-kadang potong gitu ya. Saya teruskan ya Bu ya, saya bilang ini sebatas kemampuan saya bilang. Dan bukan hanya ibu saja, saya bilang banyak yang sudah konsultasi ke saya. Ya, jadi bukan hanya saya akal-akalan atau ini ya, kemudian dan sesuai dengan apa yang saya pelajari di dalam kisah-kisah Nabi, Al-Quran dan hadis. Terus saya bilang gini, saya contohkan Bu, ketika saya mengajarkan kepada ibu-ibu, ada orang punya si A bawa koper 20 kilo, si B bawa 60 kilo. Saya bilang yang paling berat tuh koper yang mana? Dia jawabnya yang 60 kilo. Belum tentu Bu, saya bilang. Kenapa? Kalau yang 60 kilo ini dia tidak merasa berat karena dia wakilkan kepada orang lain, dia santai saja. Yang 20 kilo malah yang merasa berat karena ditanggung sendiri. Itu satu, nilai ketawakalan itu, filosofinya di situ. Kemudian kita ini dikasih ujian sama Allah itu kecil, Bu. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit, enggak banyak, Bu. Tapi yang membuat berat itu apa? Karena kita kurang bertawakalnya sama Allah. Ibu bandingkan ujian kita dengan ujian para nabi saja. Kita nggak ada apa-apanya. Para nabi itu sengsara, tersiksa, sampai dia digeret-geret sama gergaji, dibunuh, ada yang segala macam deh. Belum lagi diembargo ekonominya, dibikin kelaparan, disiksa semua. Kita nggak ada apa-apanya. Yang kita hadapi orang mukmin juga tidak akan membunuh kita. Yang kita hadapi anak kita, yang kita hadapi suami kita, yang kadang-kadang saya kadang-kadang nyebelin. Ini para nabi, orang yang ingin membunuh, yang benar-benar dikejar-kejar untuk dilempar dengan tombak gitu ya, ingin memotong-motong tubuhnya para nabi. Tapi kenapa para nabi enjoy? Para nabi itu tenang. Para nabi tidak panik, tidak gelisah. Dia tidak curhat sana, tidak curhat sini. Dia curhatnya hanya kepada Allah. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia wakilkan urusannya kepada Allah. Di situ dia nangis. Jadi ibadah saya itu gimana? Ibu ikhlas enggak ibadahnya karena Allah? Jangan-jangan ibadah kita itu karena pengen masalah itu selesai, bukan ke Allahnya yang menyelesaikan. Jangan-jangan ketika kita minta di tengah malam supaya jabatan kita bertahan, bukan minta sama Allah supaya Allah yang menolong kita. Bagaimana kita ridho di dalam memegang jabatan tersebut. Jadi kita ibadah ini berlandaskan hawa nafsu kita, keinginan kita. Bukan kita niatnya mewakilkan kepada Allah.
bukan cari ridho Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak mau mengunggulkan diri saya. Satu lagi yang dia tanya, bagaimana kalau suami saya fasik? Apakah saya harus bercerai sama dia? Saya sudah nggak tahan melihat kefasikan. Fasiknya gimana Bu? Saya bilang, sholatnya lalai. Berarti masih sholat kan Bu? Masih. Nggak pengen bunuh ibu kan? Enggak, dia sayang sama saya. Saya nanya gitu aja. Nggak bunuh ibu kan? Enggak. Dia masih bertanggung jawab ya. Cuma saya bangun tengah malam dia merek masih tidur. Bangun subuh juga siang Bu bilang. Terus saya bilang gini, Ibu, kalau dia fasik itu hubungannya dengan Allah, nggak ada hubungannya dengan ibu. Ibu mah berusaha jadi istri yang solehah aja dan perbaiki diri kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri kita dan tidak mutik-mutik urusan Allah, dia pasti dia mau apa aja itu urusan dia dengan Allah, pasti hidup kita akan bahagia. Jadi hidup seseorang itu sengsara dan bahagia bukan karena masalahnya, bukan karena ujiannya, tetapi karena kita nggak bisa menjawab soal ujian tadi. Saya bilang, saya contohkan Bu, takutnya orang itu nggak ngerti ya. Ibu, ada anak SMA dikasih ujian sama gurunya. Kemudian selesai ujian dia resah gelisah, dia curhat sana, dia curhat sini. Kok aku nggak bisa ya? Kok aku ini? Yang jahat gurunya atau dia nggak belajar? Dia yang kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Artinya apa? Bukan Allah yang kita salahkan yang memberi masalah itu. Menurut kita berat, ngeluh sana ngeluh sini. Allah tuh gak jahat Bu. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu yakin sama Allah? Yakin kata dia. Ibu yakin dengan Al-Quran? Yakin. Kalau kita sudah yakin dengan Al-Quran, yakinlah yang ada terjadi pada diri kita ujian itu bukan Allah jahat sama kita. Enggak. Kitanya yang gak mampu untuk menangkap persoalan tadi, gak bisa jawab akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak mewakilkan kepada Allah. Berat jadi hidup ini. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ini, "Fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Tadi sudah selesai Bu ya, panjang sih dia cerita lagi yang lain, cuma saya ambil intinya saja. Hanya orang yang bisa bertawakal itu tidak semua orang Bu. Jadi orang yang hatinya tenang, yang hidupnya tidak gelisah, tidak banyak masalah, hatinya ya Bu ya, bukan kalau masalah akan banyak, di sekelilingnya dia banyak masalah, tapi hatinya yang tidak bermasalah. Beda ya Bu ya. Masalah dihadirkan di hadapan kita itu banyak. Cuma kalau orang beriman itu hatinya tidak bermasalah, dia tenang aja gitu. Di sini yang dijamin oleh Allah, yang tenang itu, yang bertawakal itu hanya orang-orang yang beriman. Iman itu apa Bu? Amanah, amin, aminah, tenang, bisa dipercaya. Dia percaya itu intinya kata-katanya ke sana semua. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, karena dia selalu ingat Allah di setiap saat dan di setiap keadaan. Kalau orang mengatakan saya juga suka sholat, saya juga suka puasa, mungkin ingat Allahnya hanya sesaat saja, bukan di setiap saat. Nah ini Bu, ini kesalahan kita juga. Jadi kalau ingat Allah itu kita hanya pada saat-saat tertentu saja, tidak di setiap saat. Kalau kita ingat Allah di setiap saat, maka kita akan ringan hidup kita ini. Yang membuat kita berat karena kita ingat Allahnya tidak di setiap saat. Coba Ibu pikirkan, ketika mau berbuat maksiat, ingat Allah enggak? Takut enggak dengan azab Allah? Kalau kita tetap melakukan itu berarti nggak ingat Allah, nggak takut dengan azab Allah, maka akan kita labrak terus.
gitu kan? Kita dengan suami nyolot terus. Ketika kita nyolot, ketika kita tidak patuh sama suami kita, artinya kita di situ sedang Allahnya lepas. Padahal kalau kita mau hidup tenang, hidup tentram, hidup tuh nggak berat, ingatlah Allah di setiap saat. Itu ini ingat Allah. Orang yang mukmin, yang imannya bukan hanya ketika zuhur dia iman, habis zuhur nggak iman. Ketika di kantor dia nggak iman, imannya ketika dia waktu tertentu saja. Coba ibu kalau kita imannya yakinnya kepada Allah di setiap waktu, pasti orang itu hidupnya akan teratur, akan lurus, tidak sembarangan, karena ingat Allah di setiap waktu. Benar kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi yang menyerahkan urusannya itu hanya orang-orang yang yakin kepada Allah di setiap saat. Ada orang yang nggak yakin, ada ragu di waktu ini. Kenapa? Lagi tiba-tiba dikasih ujian sama Allah, dikurangi rezekinya, langsung resah. Aduh, gimana ya besok? Aduh, gimana ya bulan depan? Aduh, gimana ya nanti? Itu artinya apa? Dia nggak yakin sama Allah. Kalau ditanya orang sih pasti kita akan bilang yakin. Itu mulutnya doang, hatinya kagak. Bener nggak Bu? Betul. Kalau hati kita yakin, akan yakin sepenuhnya, nggak bakalan panik gitu ya. Yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Dibuka aja Bu. 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah lah Muhammad berlaku lemah lembut. Walaupun tak fadlan ghalidhal qalbi, jika seandainya sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam fadlu min haulik, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan doakan mereka. Udah dimaafin, suruh didoain lagi. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah di dalam suatu urusan. Fa idza azamta, maka ketika kalian punya keinginan yang bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah urusan itu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini Bu, menurut Ibnu Abbas, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling agung di dalam keberserahan diri kita kepada Allah. Di antara seluruh Al-Quran, ayat tentang berserah diri, bertawakal, menggantungkan hidup, ini adalah ayat yang paling besar. Yang tadi itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kemudian yang ini juga innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, penjelasannya ya Bu ya. Ini ayat ditujukan kepada siapa? Ada yang tahu? Hah? Kepada siapa? Fa bima rahmatin minallah, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad. Ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Bu, sama Allah. Engkau tuh bisa berlemah lembut terhadap mereka. Mereka itu siapa Bu? Di sekeliling Rasulullah itu siapa Bu? Sahabat. Jadi engkau tuh bisa berlemah lembut itu Muhammad karena rahmat Allah, bukan karena kamu tuh orang mulia. Ibu,
Rasulullah bisa dipertanyakan enggak sih kemuliaannya? Kan enggak ya Bu ya, udah yakin. Kemudian Rasulullah itu dipertanyakan enggak sih kecerdasannya? Enggak, karena dia sangat cerdas. Udah orangnya lembut, cerdas, pinter, di apa namanya, udah dikasih wewenang oleh Allah, udah diagungkan oleh Allah, semua bersolawat kepada Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Hai Muhammad, kamu tuh punya orang-orang di sekeliling kamu, itu bukan karena kamu pinter, digituin sama Allah. Bukan karena kamu tuh seorang nabi, bukan. Kamu tuh dituruti, diikuti, orang-orang manut sama kamu, bukan karena kedudukan kamu, bukan karena jabatan kamu, bukan karena kecerdasan kamu, bukan karena semua harta kamu kasihin ke dia. Karena semua hartanya itu bukan orang miskin. Rasulullah itu sekali kalau itu ada 100 ekor unta dia berkorban, cuma dia nggak pernah misahin uangnya. Beda dengan kita, sedikit dikumpul-kumpul. Rasulullah banyak habisin uang untuk umat itu sedikit apalagi. Jadi gitu Bu, kata Allah, bukan karena kelemah lembutanmu kamu itu dekat dengan sahabat-sahabat kamu, tetapi karena anugerah rahmat dari Allah. Nanti ada pelajarannya buat kita. Walaupun tafadzan ghalidul qalbi, kalau kamu berbuat kasar, bersikap keras, kalau ada kesalahan sedikit sahabatnya langsung dimaki-maki. Kenapa sih kamu gak bisa melakukan ini? Gini aja gak becus, apa kayak gitulah ya Bu ya. Kalau kamu berhati kasar, tidak ada rasa sayang gitu kalau orang berbuat salah, sampai dikatakan oleh pembantunya Rasulullah, kalau nggak salah Anas bin Malik itu mengatakan, selama saya bersama Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa sih kamu melakukan ini gitu, karena kesalahannya dia. Tidak pernah ada kata kenapa sih kamu selama saya bersama Rasulullah. Itu kata Allah, kamu tuh mampu untuk berlemah lembut itu karena aku yang membimbing kamu. Hati kamu tuh lembut karena aku, kata Allah. Kalau kamu kasar, salah dikit langsung dicaci orang, langsung dibentak. Kalau kita punya anak langsung dibentak gitu ya. Walaupun tafadzan ghalidul qalbi lam faddu min hauli, maka mereka para sahabat, orang-orang yang mukmin di Mekah itu akan kabur semuanya, nggak ada yang dekat sama kamu. Pelajaran buat kita Bu, kalau kita punya suami kita kasar, kita tidak menghargai dia, maka yakin si suami itu akan segen sama kita dan gak nyaman tinggal di rumah kita. Maka jangan disalahkan kalau kita kasar, kita keras, bahasa kita sebenarnya menghina mereka akan di luar mencari yang lain, yang menenangkan, yang memberikan nyaman di hati dia. Begitupun dengan anak kita, salah dikit langsung kita bentak, dipelototin, salah dikit langsung dipukul. Itu yakin kalau kita begitu sama anak kita, sekarang dia nurut karena takut, tapi setelah dewasa dia akan dendam, dia akan jauh dari kita. Kalau kita kasar sama anak kita, ini kata Allah. Jadi kalau kamu kasar, kamu keras, kamu gak bisa menahan lidah untuk mencaci, menghina orang, menghina anak kita, mencaci kasar sama anak kita, karena emang anak kita banyak melakukan kesalahan. Tapi jangan begitu, gitu kata Allah. Dia akan meninggalkanmu, akan jauh darimu. Kenapa? Banyak cerita seorang anak setelah orang tuanya tua renta, sudah tua, dia butuh bimbingan anaknya, dia butuh perhatian, dia butuh support dari mungkin segi mental dan penghasilan gitu ya, dia butuh support dari anak-anaknya. Tapi anak-anaknya jauh semua. Bisa jadi
ketika dia mendidik anak-anaknya dengan kekerasan, dengan kasar. Kata Allah, dia akan menghindari kamu. Kan ada ceritanya ya Bu ya, baru ngetok pintu, assalamualaikum, anaknya ada yang ngumpet di samping lemari, ada yang di kolong tempat tidur, takut sama bapaknya. Kenapa bapaknya kasar? Ada Bu, sampai ada anak depresi, stres, gila gara-gara bapaknya kasar. Karena kesalahan pendidikan. Begitu. Jadi ayat selanjutnya, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau ada sahabatmu yang berbuat salah, jangan dimarahi, maafin. Wastaghfir lahum, dan doakan. Udah dimaafkan, suruh didoakan lagi. Ini hebatnya ya Bu ya. Kita ini kan sahabat ya. Kalau kita anak kita Bu, kan kita mah banyak yang membuat yang paling banyak dibeli itu seputar di rumah aja Bu ya. Kalau seandainya anak kita banyak yang membuat kita itu enggak setuju dengan pendapat dia gitu, kemudian kadang-kadang dia protes, kadang-kadang nyolot ya. Bukan hanya nyolot, kadang-kadang dia di luar dari tata krama akhlak dan adab. Seperti itu nggak boleh sebenarnya. Itu durhaka, dosa gitu. Jangan sampai ketika anak kita melakukan hal-hal seperti itu karena kita ngikutin hawa nafsu, kesel, kamu nih anak kurang ajar kan gitu kan. Suka keluar kata-kata seperti itu. Di dalam Al-Quran ini Allah mengajarkan jangan mengatakan begitu. Maafkan dan istighfarkan, doakan. Ya Allah, anak hamba ini tadi melakukan yang membuat hati ini sakit ya Allah. Yang itu Engkau tuh murka dengan anak saya, tapi saya maafkan ya Allah, saya maafkan. Ampuni kesalahan anak saya dan ampuni dosa-dosa saya. Mungkin karena saya kurang mendidik dia, mungkin saya ini tidak bisa mengarahkan dia. Jadi akui aja itu kita yang salah. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah ini, kalau ada orang tua itu kan diijabah Bu. Ketika kita bilang kamu tuh anak brengsek, kamu anak kurang ajar, kamu anak nggak tahu diri, ibu nanti udah besar dia jadi anak yang brengsek. Dia anak yang kurang tahu diri. Dia anak durhaka setelah dia besar. Kenapa? Karena keluar dari mulut kita itu doa. Allah tidak pernah mengajarkan begitu. Allah mengajarkannya fa'fu anhum, maafin aja deh. Kita arahin aja, ajarin dia gitu. Dek, itu tuh, kamu tuh, itu Allah marah. Kalau kamu ngomong seperti itu sama orang tua, nggak boleh dek. Kan mama juga ngajarin nggak begitu. Apalah yang kita bisa ya Bu ajarkan ke anak kita. Tapi jangan sampai kita juga marah-marah keluar kata-kata yang seperti tadi. Gila kamu ya, kalau suka gitu ya. Karena itu musik. Orangnya anak kita nggak jadi gila, sikapnya seperti orang gila nanti. Nah itu susah diatur. Itu tuh dari ungkapan kita. Wastaghfir lahum, dan kenapa aku harus istighfarkan? Menurut para ulama, kalau ada anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan atau sahabat kita, jangankan anggota keluarga ya Bu ya, sahabat nih, tiba-tiba ngomongnya nyelekitin gitu. Ibu itu jangan didoain, jangan disumpahin Bu. Saya doain 7 turunan kamu tuh sengsara, dan itu matinya koma tuh bertahun-tahun asal jangan. Allah nggak mengajarkan begitu. Allah mengajarkannya dimaafkan dan istighfarkan. Kenapa harus istighfar? Kita minta orang yang melakukan kesalahan kepada kita, apalagi khususnya orang yang terdekat anak kita ya. Kalau kita nggak istighfarin dia, nggak kita minta ampunin gitu buat anak kita, perbuatan dosa yang keluar dari anak kita itu akan berakibat buruk di kemudian hari. Jadi dia itu nyolot sama kita, melototin kita contohnya ya. Mama gimana sih?
pokoknya kata-katanya kadang-kadang kasar gitu ya. Aku kan sudah, aku pengen beli ini. Terus kita malamnya atau besok-besoknya atau setelah kejadian itu kita tidak mohon ampun sama Allah, tidak memintakan ampun kepada anak kita, itu perbuatan dosa dia itu akan berimbas, berakibat gitu. Ada akibatnya di kemudian hari. Mungkin dia jadi orang yang sengsara lah hidupnya. Atau ke orang, kan akhirnya ke kita juga kenanya ya. Ke kita juga kenanya. Kalau kita nggak mengistighfarkan dia. Kalau kan namanya manusia itu, kita itu seperti episode kehidupan, seperti sandiwara, seperti film. Apalagi kalau itu orang terdekat kita. Sekarang mungkin dia terpeleset, dia itu maksiat kepada Allah, tapi bisa saja tahun depan atau setelah dia dewasa dia berubah menjadi anak yang baik. Kan itu harapan kita. Tapi kalau kita nggak istighfarin, belum tentu dia akan jadi anak yang baik. Tetap aja dalam kedurhakaannya. Kenapa? Karena tadi diampuni oleh Allah. Ada hal-hal yang buruk yang harus dia tanggung, tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau anak kita berbuat maksiat, kemudian kita minta mohon ampun kepada Allah, ditutup itu kemaksiatannya, tidak berakibat buruk di kemudian hari. Begitu. Makanya di sini disebutkan wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Udah tahu mereka melakukan kesalahan, kata Allah, nih Muhammad, itu sahabat-sahabatmu itu kan bukan malaikat, banyak melakukan kesalahan ya. Maafkan, mohon ampun kepada Allah. Kalau kamu ada urusan, kalau kamu ada masalah, apalagi di organisasi ini, nggak boleh ambil keputusan sendiri. Walaupun kamu cerdas, walaupun kamu dimaksud dosanya udah diampuni oleh Allah, walaupun kamu orang yang paling hebat, walaupun kamu adalah yang dicintai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikat mengucapkan sholawat kepada Nabi, saking agungnya ini Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah? Kalau kamu dalam suatu urusan, jangan ngambil keputusan sendiri, harus bermusyawarah. Itu kepada Nabi Muhammad, Bu. Yang kalau Nabi mungkin meminta sesuatu, langsung Allah tuh masih ilhamkan. Tapi Allah gak begitu mengajarkan kepada Nabi. Kalau kamu ada urusan, kamu ada apa-apa tuh rapat sama sahabat-sahabatmu. Jadi nih kalau ada di musola ini atau di rumahku atau di organisasi, itu harus rapat. Mau ada acara maulid Nabi, gak usah rapat lah, ngabisin waktu ribet. Pokoknya gini, penceramahnya si anu, MC-nya si anu, ininya begini, ketuanya ngatur sendiri. Nih, udah kerjain. Itu gak boleh begitu. Di dalam rumah tangga, Dek, nanti kita kalau lagi liburan kita ke Ragunan. Pokoknya jangan ke yang lain. Ibu ngatur sendiri kayak gitu. Itu tuh gak boleh dalam rumah tangga, Bu. Kumpulkan bapaknya, anaknya. Kita ini liburan mau kemana ya? Kita kan nggak biasanya, nanti liburan ke sana ya. Terus anaknya masih pendapat, apaan sih kamu? Mama nggak suka, situ lagi. Bapaknya bilang, mah ke situ mulu, ke pantai nggak sekali-kali? Kagak, udah di sini aja. Nggak boleh begitu, nggak berkah itu. Ini Allah yang mengajarkan kepada kita. Kalau dalam parenting kan nggak boleh begitu. Supaya apa? Supaya anak punya kepercayaan diri di kemudian hari, mengungkapkan pendapatnya. Jadi kalau selalu otoriter orang tua, anak tuh gak percaya diri mau mengungkapkan pendapatnya. Walaupun pendapat itu bagus nanti di kemudian hari dia di organisasinya gitu. Nanti kelihatan anak yang percaya diri sama yang enggak. Itu kelihatan dari pendidikan keluarganya. Jadi bermusyawarah itu ada keberkahan di dalamnya, Bu. Contoh, kita punya ide yang baik, kemudian kita sampaikan di dalam rapat tersebut. Ide yang baik tadi bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi ada inspirasi dari sahabat kita. Oh iya benar, Bu, yang tadi itu. Tapi
Tapi coba kalau kita tambahkan seperti ini, wah itu videonya tambah lebih bagus lagi. Itu contohnya Bu. Jadi ada keberkahan, ada kebaikan di dalam bermusyawarah tadi. Jadi jangan sampai begini. Kalau orang nggak punya ilmunya beda Bu. Saya ajak mereka musyawarah kalau setiap Ramadan. Dia bilang gini, kafilah musyawarah itu bikin lama. Belum lagi kita punya ide, nanti dia bantah. Nanti nggak begini, nggak begitu. Saya bilang nggak begitu Mas. Kalau di dalam musyawarah rapat nanti mereka juga punya ide, kita punya ide. Kemudian kita kan yang megang kendali di atas. Kalau dia kurang bagus, oke, pendapat kita. Tapi ambil juga pendapat mereka supaya apa? Ada keberkahan di dalamnya. Pertama mereka mau bertanggung jawab nanti membantu kita. Kalau namanya orang instruksi itu biasa. Nanti lama rapat. Walaupun ramah, tapi nanti hasilnya akan lebih baik dibanding ketika kita langsung menyodorkan nanti Ramadan itu begini seperti tahun lalu. Kamu kerjakan ya, itu mereka nggak bertanggung jawab nanti. Akhirnya acaranya tidak sesuai dengan harapan kita. Belum diterima instruksi saya. Akhirnya mandek terus setiap Ramadan, susah kalau rapat-rapat. Nah itu, jadi maksudnya kalau malamnya Bu, kalau siangnya kita kan alhamdulillah ya, Masya Allah, itu semua atas kerja sama ibu-ibu semua. Jadi di dalam rapat ini ada keberkahan di dalamnya. Kemudian ketika faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, sudah terjadi bulat kesepakatan, jangan bersandar dengan kesepakatan tadi. Allah. Nih, mentang-mentang yang ikut rapat tuh semua support. Ya, saya support. Ya, ini semangat si A, si B, semangat semua. Kemudian ada yang bantu ini, ada yang bantu itu. Kemudian kita bergantung pada mereka. Wah, ini acara Maulid Nabi nih. Si ini udah mau bertanggung jawab, si Anu udah siap, si Anu udah oke. Nanti dananya dari sini. Oh, udah beres lah semua. Saya yakin sukses. Allahnya ditinggalkan, nggak boleh kata Allah. Ketika faiza azamta, ketika kalian punya tekad yang bulat dalam rapat tadi, sudah dibantu sana, dibantu sini, fatawakkal 'ala Allah. Wakilkan kembali, serahkan kepada Allah. Ya Allah, kesuksesan, bantuan semuanya datang dari Engkau. Saya serahkan semuanya kepada Engkau. Usaha lewat manusia, tapi hati gantungkan kepada Allah. Insya Allah acaranya berkah, insya Allah sukses, insya Allah baik. Sukses itu bukan berarti begini Bu. Ketika kita mengharapkan hasilnya 50 maka akan 50. Tidak selalu begitu. Ketika kita mengharapkan 50 tapi hasilnya kok 20. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, yang 20 itu berkah. Kadang kita sudah yakin si kiai ini bakal datang, kiai besar, kiai ini bakal datang. Kita sudah lobby, kita sudah tag dia dari sekian hari. Pas sehari acara ternyata dia nggak bisa. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kita akan tenang. Saya kan sudah saya wakilkan sama Allah. Oh mungkin menurut Allah bukan itu yang terbaik. Kita cari guru-guru yang lain, itu pun tidak kalah bagusnya. Begitu Bu. Kita cari yang lain. Dalam kehidupan begitu Bu semua. Jadi kalau kita bergantung kepada Allah setelah kita usaha, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ibu bayangkan kalau kita sudah nih berusaha berbuat sebaik mungkin, sudah ini nih udah disepakati bersama-sama, kemudian kita gantungkan kepada Allah, kemudian kita termasuk orang-orang yang dicintai. Itu masalah yang terjadi pada diri kita. Allah tuh karena cinta kita dibimbing terus. Hasilnya itu akan bagus terus. Hasilnya itu akan bukan hasil ini ya Bu ya. Saya bilang tadi, kita menginginkan hasilnya 50. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, bisa saja hasilnya 50,
bisa saja hasilnya 20. Tapi itu yang terbaik, itu tetap kesuksesan kalau kita bergantung kepada Allah. Dengan hasil yang 20 tadi akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita punya suami atau punya anak, kita sudah berusaha mati-matian, berjuang habis-habisan buat mereka, tapi tidak sesuai dengan harapan kita sudah tawakalkan kepada Allah. Itu bukan berarti kita nggak sukses, Bu. Kita tetap sukses. Mungkin nanti Allah akan memberikan kesuksesan, pada waktu itu belum. Di kemudian hari Allah akan memberikan sesuatu yang kita sukai. Insya Allah semuanya disukai gitu, Bu. Mau buruk mau baik tetap suka kita dengan itu. Orang yang bertawakal itu akan selalu begitu. Jadi bukan karena masalahnya ya, Bu ya, kok hasilnya kok nggak segitu ya, tetap hati kita tuh senang, tenang. Ini tuh yang diberikan oleh Allah, nggak ada yang buruk kok, baik semua. Ambil aja hikmahnya. Begitu ya, Bu ya. Dari